Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi pada saya, yaitu Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 2255061022 dari kelas PSTIA. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan tentang arsitektur topologi jaringan, yang dimana dari mata kuliah jaringan komputer Universitas Lampung, jurusan Teknik Informatika. Pertama-tama, apakah kalian tahu apa itu topologi jaringan? Kata topologi berasal dari bahasa Yunani yaitu topos dan logos, yang artinya ilmu tata letak. Jadi, topologi jaringan adalah ilmu tata letak jaringan. Topologi jaringan adalah peraturan substansial dari jaringan di mana semua node terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur penghubung. Selain hanya menjelaskan bagaimana node saling berhubungan, topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Topologi dibagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, adalah struktur atau rangkaian dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Yang kedua ada topologi logik, topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Lalu untuk jenis topologi jaringan sendiri, yaitu jaringan topologi fisik mengacu pada struktur fisik dari sebuah jaringan komputer yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut terhubung satu sama lain secara fisik. Ini mencakup penempatan dan koneksi kabel perangkat keras jaringan seperti switch dan hub, serta cara data dikirimkan dan diterima antara perangkat-perangkat tersebut. Topologi fisik jaringan menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja, keandalan, dan skalabilitas jaringan komputer. Yang kedua ada jaringan topologi logik, merujuk pada cara data dikirimkan dan diterima antara perangkat-perangkat dalam jaringan komputer tanpa memperhatikan struktur fisik dari koneksi tersebut. Dalam topologi logik, fokusnya adalah pada pola komunikasi antar perangkat-perangkat termasuk aliran data, rute komunikasi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari topologi fisik. Yang pertama, untuk topologi fisik itu terdapat topologi bus, merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel menjamur. Topologi ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu satu, merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Lalu yang kedua, ada umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, karakteristiknya signal melewati kabel dalam dua arah atau mengirim data bersamaan. Mungkin terjadi collision atau tabrakan data. Contoh penggunaan dari topologi bus yaitu acara pada meeting kantor. Biasa itu menggunakan topologi bus seperti gambar berikut. Lalu yang selanjutnya, untuk topologi fisik selanjutnya yaitu topologi bintang atau topologi star. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat dari topologi tersebut, itu seperti berbentuk bintang yang dimana menjadi satu titik untuk menghubungkan dari semua komputer ke satu titik. Topologi ini mempunyai karakteristik setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Lalu mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Keunggulannya, jika satu kabel terputus, yang lainnya tidak terganggu. Dapat digunakan kabel yang lower grade, karena hanya menghandle satu traffic node, biasanya digunakan kabel UTP. Untuk contoh penggunaannya dari topologi bintang, biasa digunakan pada warnet,
yang karena jika salah satu klien bermasalah tidak mengganggu klien lainnya. Yang selanjutnya, topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran. Jadi untuk topologi mesh ini ada lebih dari satu kabel yang terhubung antar komputer yang biasa disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Contoh dari penggunaan topologi mesh biasa cocok digunakan ketika kondisi yang cocok digunakan dalam suatu jaringan yang tidak terputus. Jadi satu sama lain harus selalu terhubung satu sama lain dan sangat membutuhkan kecepatan yang tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah contoh dari topologi logik bernama Ethernet. Ethernet data dapat ditransmisikan melewati kabel twisted pair koaksial ataupun kabel fiber optik pada kecepatan 10 Mbps atau 100 Mbps dan terus berkembang sampai 1 Gbps. Ethernet dapat digunakan pada model jaringan garis lurus, bintang, atau pohon. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut GSMA atau CD. GSMA sendiri Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Sistem ini dapat memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Lalu untuk contoh logik yang selanjutnya yaitu token ring. Token ring membutuhkan model jaringan bintang dengan menggunakan kabel twist pair atau kabel fiber optik yang dapat melakukan kecepatan transmisi 4 Mbps atau 16 Mbps. Token ring dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat, itu berbentuk seperti cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju ke komputer lainnya. Sejalan dengan perkembangan Ethernet, penggunaan token ring makin berkurang sampai sekarang. Jadi masih jarang untuk orang menggunakan token ring. Selanjutnya, saya telah menemukan satu contoh desain topologi jaringan komputer pada kantor kecamatan. Pada kali ini adalah desain dari aplikasi paket tracer versi 8 yang dirancang oleh perancangan desain jaringan yang dibangun dengan LAN dan WLAN menggunakan paket tracer. Pemanfaatan teknologi LAN atau Local Area Network untuk menghubungkan antar komputer dan WLAN atau Wi-Fi Wireless Fidelity yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel dirasa cukup efektif untuk memberikan kemudahan terhadap pegawai atau pengguna dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan dalam kantor kecamatan. Desain jaringan komputer ini juga berada pada area kantor kecamatan yang dibagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan A, ruangan B, dan ruangan C. Ruangan A, ruangan B, dan ruangan C. Ruangan A, ruangan B, dan ruangan C. IP address yang digunakan adalah 192.168.50.1 dan subnet masknya yaitu yang diambil 24. Itu untuk ruangan A. Ruangan A sendiri mencakup camat, ruangan camat, ini untuk ruangan A, dan sekretariat, lalu sekretariat camat, dan kesejahteraan sosial. Itu termasuk dalam ruang A. Lalu untuk ruang B, yaitu ruangan B, IP address yang digunakan adalah 192.168.1.1 dan dengan subnet mask 24
untuk ruangan B yaitu mencakup keuangan, ruang keuangan, ruang perpustakaan, lalu tata pemerintah, dan ruang kepegawaian dan umum, yaitu mencakup dari ruang B. Dan yang terakhir ada ruang C dengan IP address 192.168.100.1 dengan subnet mask 24. Ruangan C sendiri mencakup ruang pelayanan administrasi terpadu, ruang tamu, dan ruang tunggu. Itu termasuk dari ruang C. Dari setiap IP address yang digunakan itu menggunakan subnet mask 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubung dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classes Inter-Domain Routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Jadi total PC yang digunakan adalah 20. Setiap ruangan memiliki beberapa PC PT, lalu terdapat satu server yang digunakan untuk konfigurasi IP address secara DHCP. DHCP server merupakan komputer yang berfungsi memberi pinjaman IP address ke host yang ada, sedangkan host yang mendapat pinjaman IP address dari DHCP server tersebut biasa disebut DHCP client. Jadi di mana ada server pasti ada klien juga, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Lalu ada dua switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer, menghubungkan wireless komputer, lalu menghubung antar ruangan. Jadi antar ruangan ini dihubungkan kepada switch switch kedua itu untuk menghubung untuk antar ruang, dan juga switch pertama juga menghubungkan antar ruang B yang mencakup untuk ruang B antar ruangan tersebut karena terpisah. Yang kedua pun juga pada ruang A menghubungkan antar ruang camat, ruang sekretariat camat, dan kesejahteraan sosial. Lalu switch ini juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer, menghubungkan wireless komputer. Dari switch ini juga menghubungkan wireless. Lalu terdapat satu access point, yang dimana access point ini sebagai transmisi data dari transmisi data antar data-data yang dikirimkan atau jaringan-jaringan komputer yang diperlukan itu menggunakan access point. Dan juga access point ini juga digunakan untuk karyawan agar dapat menggunakan jaringan komputer tanpa kabel. Lalu terdapat satu router, dan adapun penyambung atau penghubung antar komponen tersebut menggunakan kabel chopper, yang digunakan kabel chopper straight through dan chopper crossover. Straight through kabel adalah jenis kabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, atau menghubungkan perangkat dengan perangkat lain seperti komputer ke switch. Lalu kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Dan pada analisis berikut ini yaitu dari router ini terhubung dengan access point yang dimana akan mendapatkan jaringan internet ke router, dan router ini akan menghubungkan ke dua switch. Dari dua switch ini yang akan langsung menghubungkan antar ruang dan antar komputer, menghubungkan perangkat-perangkat komputer tersebut dengan satu IP address yang sama di ruang yang sama, tetapi antar ruang dia akan memiliki IP address yang berbeda. Lalu untuk switch yang pertama
itu menghubungkan di ruang B. Di ruang B tersebut ada sejumlah di ruang B sejumlah 8 PC dan satu server. Server tersendiri berada di ruang keuangan karena di tempat tersebut biasa sangat privasi dan tidak bisa diakses oleh siapapun. Lalu untuk ruangan C, di ruangan C itu di ruangan C pelayanan, ruang tamu dan ruang tunggu. Di ruangan C itu bisa menggunakan nirkabel karena terdapat akses point dan akses point tersebut berada di ruangan C. Dan untuk gambar kabel yang putus-putus ini adalah jaringan nirkabel. Jadi 3 PC ini tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan jaringan WiFi langsung terhubung ke akses router, tidak seperti kalau komputer-komputer di ruang A dan B yang diakses menggunakan kabel ke switch, tetapi di ruang pelayanan administrasi terpadu sendiri memiliki 3 PC yang tidak tersambung dengan kabel tetapi tersambung dengan jaringan wireless ke akses point yang ada di ruang A atau ruang tamu dan ruang tunggu yang bisa juga terhubung ke akses point. Jadi kenapa akses point dibuat di tengah-tengah? Karena ketika pekerja itu ingin menggunakan secara fleksibel, tidak berada di ruang-ruangan tersebut atau tidak menggunakan kabel atau dari smartphone dan laptopnya masing-masing, laptop pribadi atau smartphone pribadi itu bisa terhubung ke akses point. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin cukup segitu video penjelasan dari saya tentang jaringan komputer atau tentang topologi jaringan komputer. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tunggu video-video selanjutnya dari tugas-tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.